Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran ini diturunkan di Lailatul Qadar. Diturunkan Lailatul Qadar itu maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa karena Quran itu proses turunnya menggunakan dua proses turun. Kita tahu bahwa Quran turun dari Lauh Mahfuz di Lauhim Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah merupakan catatan Allah di mana Allah mencatat semua hal yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Semua tercatat dengan detail dan tidak ada yang keluar dari catatan Allah di Lauh Mahfuz. Dan Quran ada di situ. Dari situ Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, fi sama'id dunya, fi Baitul Izzah. Di langit dunia langit yang kelihatan oleh kita ini. Ada tempat namanya Baitul Izzah. Turunkan di sana, itu lengkap. Lengkap 30 juz seperti yang kita punya ini. Lengkap diturunkan 30 juz itu. Dari situ baru nanti Allah perintahkan kepada Jibril untuk menurunkannya bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan kehendak Allah, bertahap 22 tahun lebih. Bertahap sampai selesai 30 juz. Dan turunnya kita tahu tidak berurutan dari depan sampai belakang. Yang mana yang Allah mau, nanti disusun ulang jadi mushaf kita ulang ini. Maka, yang mana yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Yang dimaksud adalah turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan sebagian ahli ilmu Bapak Ibu, sekedar kita tahu walaupun ini kemudian tentang tema kapan Lailatul Qadar itu kemudian ini pendapat yang dianggap lemah oleh para ulama. Ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya bukan di 10 hari terakhir, tapi adanya di 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua. Kok bisa gitu? Enggak sembarang, Pak. Ulama tuh kalau bicara enggak sembarang. Kalau antum bisa bantah, silakan bantah. Saya kasih tahu. Ya. Kok bisa? Oh iya. Kapan pertama kali Quran turun pada Nabi Muhammad? Yang itu menandai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dimaknai juga bahwa bukan turun hanya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi turun pertama kali juga Ramadan. Betul? Al-Alaq itu turunnya 1-5 turunnya Ramadan. Turunnya Ramadan. Gitu? Turunnya Ramadan waktu Nabi SAW di Gua Hira. Ya tapi kan tidak diketahui Pak kapan Lailatul Qadarnya. Nabi sendiri tidak pernah bicara tentang kapan tanggal berapa Nabi dapat surat Al-Alaq itu. Cuma satu yang Nabi sampaikan. Nabi dapat surat Al-Alaq harinya Nabi kasih tahu. Yaitu hari Senin. Al-Alaq itu turunnya hari Senin, Pak. Hari Senin. Nabi mengatakan yaum wulidtu wa yaum bu'itstu fi. Hari aku dilahirkan dan Senin, hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Maka ulama sepakat Al-Alaq turun hari Senin. Tapi tanggal berapa tidak diketahui. Nah, terus kenapa jadi minggu yang kedua? Oleh para ulama ditarik ke belakang. Di peristiwa Perang Badar. Apa hubungannya Perang Badar sama Lailatul Qadar? Sebentar tadi. Perang Badar Pak, terjadi tanggal 17 Ramadan. Dan terabadikan oleh Quran. Tapi cara Quran membahasakan disebut sebagai Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an. Yang itu kemudian oleh sebagian ulama disebut sebagai ini isyarat tentang Lailatul Qadar. Tentang Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari itu. Hari tentang. Maka kemudian bunyilah jadi dua. Satu mengatakan 17 itu kan berarti pekan yang kedua.
Maaf, 10 yang kedua. 10 yang kedua. Maka itu menjadi isyarat tentang hal itu. Di satu. Yang kedua ada yang bilang, oh kalau gitu hari Senin aja, dicek aja. Mana Senin yang ganjil, maka dia peluang Lailatul Qadar. Ya, kedua. Senin yang ganjil kapan Pak? Nah, kan? Jangan sembarangan Pak. Saya kasih tahu ya Pak. Saya ngobrol habis malam 27 dicegat sama anak saya itu. Pertanyaan anak saya sederhana. Semalam Lailatul Qadar nggak Bi? Saya bilang gitu ya. Nah saya bilang kayaknya enggak deh. Kenapa? Dialog lah ngobrol tentang tanda Lailatul Qadar yang disampaikan para ulama. Saya juga cuma bilang, kayaknya saya juga merasa tidak. Gitu. Saya juga merasa tidak. Karena saya cerita dikit Pak. Mohon maaf saya tadi. Saya kalau malam 27 memang kebiasaannya sholat sendiri. Saya malam 27 sholatnya di mana? Di situ tuh Pak. Di tangga itu. Karena saya ingin merasakan udara luar. Kalau di sini AC Pak, kerasa. Saya nggak bisa ngerasain di sini. Saya ingin melihat ke langit dan ingin merasakan udara luar. Karena Lailatul Qadar berhubungan dengan alam. Ada fenomena alam yang sudah. Itu Pak? Besok Senin bukan? Tanggal berapa? 29. Jangan remehkan malam ini Pak. Wallahi Pak. Dari malam 27 saya sudah di situ Pak. Beneran. Antum yang siap-siap pulang, saya ingetin Pak. Tunda pulangnya. Sampaikan ke teman-teman yang lain Pak. Suruh datang lagi. Suruh datang lagi Pak. Wallahi ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Senin yang ganjil berpeluang besar Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau tadi suruh ngulang jangan pulang dulu. Pak Iban udah siapkan apa Pak Iban? Kambing guling. Kenapa? Kan tadi Pak, Nabi SAW terima wahyu hari Senin. Kalau itu ulama sepakat, karena hadis sahih. Nabi sendiri yang mengatakan gitu ya. Karena temanya ganjil, maka kemudian Senin digabung sama ada yang pendapatnya gitu. Oke, Senin ganjil. Nah, itu besok masalahnya. Dan pas itu Pak, Senin ganjil. Allahu a'lam. Ya, sekali lagi jangan disederhanakan malam ini Pak. Ya, baik.